masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk guru dan murid semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar menyampaikan beberapa hal. Jadi kita belajar pulaan ilmu. Sehingga kalau tadi Pak Adriano menyampaikan dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian di Namu disampaikan kepada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya mungkin banyak sekali melakukan kegiatan studi banding. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan apa yang saya peroleh dari yang saya ikuti selama beberapa bulan ini, yaitu dari guru penggerak. Dan ini yang saya angkat temanya adalah budaya positif. Bukan karena di sekolah kita itu tidak memiliki budaya positif, bukan. Di sekolah kita itu luar biasa, komplek, kaya dengan kegiatan. Hal ini yang perlu kita tajamkan atau kita tingkatkan, sehingga budaya-budaya yang ada, terutama budaya positif yang ada di sekolah ini tepat tumbuh dan berkembang, semakin berkembang. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi bahwa di sekolah kita itu banyak sekali yang contoh. Nah, berarti apa yang sudah dicontoh ini jangan sampai kita kendor, tapi kita harus lebih semangat untuk memunculkan gagasan-gagasan yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Silakan. Nah, ini budaya positif ini dilatar belakangi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu semuanya kan ya, Ki Hajar Dewantoro. Kalau di pelajaran SD kita, di sekolah kita itu dikenal sebagai bapak pendidikan. Dan ini memang filosofinya, pemikirannya itu dijadikan sebagai dasar pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan nasional. Antara lain banyak sekali filosofinya. Cuma yang saya angkat adalah ing ngarso sungkulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Adakah yang tahu artinya Bapak Ibu? Sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesadaran dalam menerapkan disiplin itu belum berdasar pada motivasi internal. Ketika nanti Bapak Ibu menerapkan kesadaran disiplin atau menerapkan disiplin yang ada pada kelasnya masing-masing, ada yang mungkin secara eksternal. Eksternal itu berarti takut. Mungkin ada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Karena peraturan saya takut. Mungkin karena nanti akan dihukum oleh guru. Itu yang mungkin bersifat eksternal. Nah, yang terpenting dalam menumbuhkan kesadaran penerapan disiplin ini adalah menumbuhkan kesadaran internal, yaitu kesadaran dari dalam diri anak didik kita semuanya, murid-murid kita semuanya. Sehingga ketika Bapak Ibu itu nanti menerapkan pola disiplin positif, ya, maka Bapak Ibu diharapkan memiliki kontrol yang tinggi. Maksudnya apa kontrol yang tinggi itu? Yang mungkin kita tidak mendahulukan emosi kita, karena anak-anak itu memiliki karakter tersendiri. Jangan sampai ketika kita menerapkan disiplin kepada anak-anak sesuai dengan apa yang kita mau, itu tidak kita harapkan Bapak Ibu ya. Silahkan. Nah, ini yang kita bahas nanti Bapak Ibu, bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan? Apa sih apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu? Apakah budaya positif itu? Kemudian bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Kemudian nanti yang terakhir, pengawalan pembelajaran yang mungkin pernah saya lakukan nanti Bapak Ibu, yang insya Allah sama dengan Bapak Ibu semuanya. Cuma yang di saya dokumentasikan karena ini ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan.
Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan itu menuntun, yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak itu adalah karakter yang dimiliki oleh anak, karena masing-masing anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita semuanya selaku pendidik itu adalah sebagai seorang petani. Kalau petani mungkin ketika punya ladang, nah diibaratkan kita itu petaninya. Ladang itu adalah lingkungan belajar kita atau sekolah kita. Yang ditanam bibitnya itu adalah anak-anak kita semuanya, murid-murid kita semuanya. Nah, dalam menanam ini Bapak Ibu, misalnya seorang petani itu menanam padi. Ketika padi ditanam, apakah mungkin akan tumbuh menjadi jagung? Tidak mungkin. Ketika padi ditanam, apakah mungkin akan menjadi kedelai? Juga tidak mungkin. Sehingga Bapak Ibu, untuk menjadikan padi ini bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan baik, atau mungkin menghasilkan sebuah padi yang unggul, maka lingkungan tempat kita dalam mendidik itu harus mencerminkan lingkungan yang positif. Ya, sehingga Bapak Ibu, dari lingkungan positif ini, apabila lingkungan kita itu ternyata ada hal-hal yang kurang tepat, misalnya pengairannya, padinya ternyata tidak, atau kurang mendapatkan pengairan yang cukup, maka yang terjadi padinya mungkin tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Sehingga butuh dukungan lingkungan yang positif dari kita semuanya. Kemudian selanjutnya, dalam menuntun anak itu diberikan kebebasan. Maksudnya kebebasan apa? Kebebasan itu Bapak Ibu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, bukan. Tapi kita memberikan kemerdekaan anak-anak dalam belajar. Anak-anak butuh apa? Kita fasilitasi. Oh, ternyata anak-anak mungkin ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas itu jenuh. Boleh kita melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di luar kelas. Oh, anak-anak mungkin butuh pengarahan dari Bapak Ibu gurunya. Maka kita harus siap untuk mengarahkan anak-anak kepada yang lebih baik. Ini adalah pelajaran pendidikan dalam menuntun. Nah, dalam menuntun anak itu pendidik diharapkan bisa menebalkan garis samar. Kita tahu anak-anak yang tadi saya sampaikan, anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Itu diibaratkan garisnya itu masih remang-remang, dan tugas kita semuanya itu adalah untuk menebalkan garis yang samar agar dapat memperbaiki laku menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, yang selanjutnya, pendidikan diharapkan para pendidik diharapkan tetap terbuka. Maksudnya terbuka itu bagaimana? Sesuatu yang bersifat umum itu kita harus bisa menyerapnya. Tetapi sesuatu yang bersifat umum itu banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Terhadap pengaruh negatif tersebut, maka kita harus selalu waspada. Apalagi saat ini adalah kondisi zaman yang sangat canggih. Anak-anak saja seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, kalau kita mungkin masih sulit menggunakan alat seperti HP, tetapi anak-anak sudah pandai, sudah cepat dalam mengoperasikan HP. Anak kecil saja itu sudah bisa download
atau mungkin kirim video yang macam-macam. Nah, itu merupakan pengaruh yang negatif. Kita harus waspada dengan pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin nanti akan mempengaruhi terhadap anak-anak kita. Nah, kemudian 9 sudah dasar pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam itu ya kodratnya anak itu sendiri. Kodrat zaman itu adalah zaman yang saat ini di abad 21 yang semuanya itu serba teknologi. Kita dalam menyampaikan pendidikan itu harus sesuai dengan dua ini, sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman. Kedua-duanya harus kita ikuti. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Adrio tadi, kita pun harus pandai dalam mengoperasikan IT, begitu Bapak Ibu ya. IT juga tidak salah kalau kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Alhamdulillah di masing-masing kelas kita sudah dilengkapi sarana IT. Tinggal kita memanfaatkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila bersama-sama dibaca sejumlah karakter kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik. Jadi kompetensi yang ingin diharapkan oleh peserta didik itu ada dalam profil pelajar Pancasila, yang didasarkan profil pelajar Pancasila ini didasarkan dari nilai-nilai luhur dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, profil pelajar Pancasila itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Di pelajar sepanjang hayat itu adalah anak-anak tetap belajar, terus belajar tanpa dibatasi oleh waktu, yang memiliki kompetensi global. Kemudian berperilaku, berkarakter, perilakunya, karakternya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan. Nah, ada berapa profil pelajar Pancasila itu harapannya tadi karakternya anak-anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Samping kiri, samping kanan. Kalau samping kanan tidak berupa gambar, kalau samping kiri itu adalah penerjemahan agar tulisannya kelihatan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak kita semuanya diharapkan masuk pada atau mungkin memiliki pada poin nomor 1 ini, menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, anak-anak diharapkan menjadi anak yang memiliki karakter kritis, kemudian kreatif. Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini tidak asing baik bagi Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita buat nyanyi nih ya. Mungkin nanti ketika semester awal masuk, semester 2 masuk di kelas bisa digunakan bernyanyi Bapak Ibu ya. Lagunya aturan jalan-jalan di kota siapa ya? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Betul ya? Sambil tepuk tangan. Bersama-sama. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa
biasa. Memang guru inovatif itu gampangnya orang pintar-pintar semuanya, hebat-hebat semuanya. Anak hebat lahir dari guru yang hebat. Guru yang hebat lahir dari pemimpin yang hebat. Siapa kita? Guru inovatif. Sekali lagi Bapak Ibu ya, biar jangan tuh. Nah, gitu. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila beriman berkata pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan beraktivitas. Jadi insya Allah nanti itu kita praktekkan semuanya Bapak Ibu, karena kita menggunakan insya Allah sebentar lagi menggunakan kurikulum. Next. Nah, ini dimensi profil Pancasila Bapak Ibu, penerjemahan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi apa? Iya, beriman. Yang warna apa itu ya? Apa itu ya? Nah, artinya anak-anak nanti diharapkan memiliki akhlak, memiliki pribadi yang luhur, baik itu akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dalam menyayangi alam, melestarikan alam, juga akhlak kepada negara, yaitu mencintai negara kita. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah berkebinekaan global ini diharapkan anak-anak mampu mengenal dan menghargai budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jangan sampai budaya ini malah tidak dikenal oleh anak-anak. Kemudian anak-anak juga mampu melakukan komunikasi, interaksi antar budaya, merefleksi tanggung jawab, kemudian berkeadilan sosial. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah gotong royong. Apa contohnya? Anak-anak mampu diharapkan mampu melakukan kolaborasi, bekerja bersama-sama. Contoh terkecil dari kolaborasi di kelas kita apa Bapak Ibu? Kegiatan diskusi, kegiatan kerja kelompok sudahkah dilakukan? Ya, alhamdulillah sudah. Bergotong royong itu melatih kepedulian atau mungkin membangun jiwa berbagi terhadap sesama. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Maksudnya apa? Ketika memperoleh informasi itu tidak langsung diterima begitu saja. Tetapi bagaimana cara membangun anak itu agar memproses informasi, menyaring informasi, ada nilai positif dari informasi tersebut yang nantinya bisa dipakai oleh anak-anak. Memang kehidupan global ini Bapak Ibu, arus informasi itu banyak sekali. Tugas kita semuanya bagaimana caranya anak-anak itu agar dapat menyaring informasi tapi tidak terbawa oleh informasi yang negatif. Nah, itu tugas kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian dalam berpikir kritis, anak-anak diharapkan untuk melakukan analisis atau melakukan evaluasi terhadap penalaran, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Yang selanjutnya, mandiri dilakukan dengan kegiatan kesadaran akan diri dan situasi atau regulasi diri, di mana anak-anak mampu melakukan kegiatan tanpa mungkin ada bantuan dari kita semuanya. Jadi anak-anak dengan tugasnya anak-anak bisa melakukan dengan sendiri. Kemudian yang terakhir dari dimensi profil pelajar Pancasila adalah
kreatif, di mana anak-anak itu diharapkan bisa memunculkan gagasan yang orisinal atau karya orisinal atau keluasan dalam berpikir, dan ini harus kita latih setiap hari Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Mungkin anak-anak diberikan kesempatan ketika pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, bukan guru yang monoton dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9, guru bertindak sendiri saja di depan kelas. Tapi sewaktu-waktu Bapak Ibu dalam melatih nilai kritis atau mungkin kreatifnya anak-anak ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kelas, melakukan presentasi dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Insya Allah anak-anak ketika sudah berani tampil, berani berbicara di depan kelas, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang komunikatif Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, budaya positif, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, atau mungkin kebiasaan yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan itu berpihak pada murid. Selama ini mungkin masih berpihak pada guru, sekarang harus kita rubah menjadi berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, banyak sekali contohnya budaya positif ini ya Bapak Ibu. Misalnya yang ada di lingkungan sekolah kita, ketaatan pada peraturan sekolah, itu juga budaya positif. Ada lagi nilai kepedulian terhadap sesama, itu budaya positif. Atau mungkin kegiatan-kegiatan literasi, itu juga budaya positif. Cuma yang saya angkat pada malam hari ini adalah ketaatan pada peraturan sekolah, di mana pada peraturan sekolah itu sekiranya anak itu terbangun jiwanya, sadar dengan kesadaran yang ada dalam dirinya untuk melakukan atau ketaatan, menuju ketaatan pada peraturan yang sudah disepakati. Itu yang kami angkat, tanpa ada penekanan atau mungkin tanpa ada paksaan, sehingga ketika anak-anak melakukan tidak dengan terpaksa, karena sudah terbangun motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, ini cara menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Dimulai dari kita sendiri. Sekarang kita praktek Bapak Ibu berhadapan dua orang, satu orang, dua orang. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu berhadapan berpasangan. Silakan Bapak Ibu tangannya didirikan satu gantian, nanti katakan Bapak Ibu yang A dulu, siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Sudah? Bapak Ibu lihat telapak tangan Bapak Ibu semuanya. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apanya, maka bayangkan Bapak Ibu ketika telapak tangan ini Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Apakah emas? Lebih berharga dari emas ini. Apakah itu permata? Lebih berharga. Silakan Bapak Ibu. Ya. Sekarang digenggam Bapak Ibu. Apakah itu adalah rahasia? Silakan digenggam Bapak Ibu. Mungkin rahasia yang sangat tidak boleh diketahui oleh orang. Nah, ini adalah telapak tangan kita yang sudah kita kepalkan. Kemudian di dalamnya ada barang yang sangat berharga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang coba yang B, Bapak Ibu yang lain yang tidak mengetahui, Bapak Ibu merayu mungkin, ayolah buka. Ada apa sih di dalamnya? Apakah ada tentangnya, apakah rahasia? Atau mungkin harga dirinya Bapak Ibu ada di sini semuanya? Atau mungkin rahasianya Bapak Ibu ada di sini semuanya?
Coba. Saya tanya sekarang, sudah ditanya tak pasangannya, bisakah dibuka? Tidak bisa. Bisakah dibuka dari hamba-hamba yang sangat berharga tersebut? Ayo. Bisakah dibuka? Tidak. Bisa? Ternyata tidak bisa dibuka karena ini berharga bagi buat kita. Meskipun dirayu atau mungkin dikasih uang, kita tidak bisa membuka. Dari sini Bapak Ibu, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Orang lain apakah bisa mengontrol diri kita? Tidak. Yang bisa membuka, namanya membuka, gampang kan? Dibuka, ditutup, buka. Maka kontrol itu ternyata ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain yang kontrol. Ini adalah konsep dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, dalam menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kita tidak bisa ternyata mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti yang kita mau. Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Nah, katakan seperti ini, contohnya misalnya menanam padi. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Jadi padi akan tumbuh menjadi padi. Padi tidak akan tumbuh menjadi kedelai atau jagung. Begitupun anak-anak kita. Kodrat anak itu berbeda-beda. Maka tugas kita itu adalah menumbuhkan kodrat anak yang berbeda-beda ini Bapak Ibu ya. Bukan seperti yang kita mau, tetapi yang dimau oleh anak-anak. Silakan. Perubahan paradigma belajar, nafas guru adalah mencipta sebuah perubahan. Tugas kita semuanya Bapak Ibu ya, untuk melakukan perubahan sesuai dengan sekolah kita, inovasi yang selalu ada perubahan. Maka tugasnya kita. Dari mana caranya merubah? Dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ini contoh, saya ada 5 contoh perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Misalnya, kalau pembelajarannya monoton dari jam 7 sampai jam 8, kemudian pergantian lagi, ibu gurunya menulis, menerangkan, ngasih soal, duduk manis. Anak-anak sudah selesai. Sudah Pak, dikumpulkan. Alangkah emannya Bapak Ibu, sehingga itu harus kita rubah dengan mengajak siswa untuk sering berdiskusi. Jadi kita rubah Bapak Ibu. Itu contoh hal-hal yang kecil. Yang kedua, memberikan ruang lebih luas kepada siswa berperan menjadi guru. Gantian sekarang. Sehingga tadi Bapak Ibu guru itu adalah fasilitator, hanya memfasilitasi siswa. Tidak ada salahnya apabila anak-anak diberikan kesempatan untuk mungkin cara yang terkecil. Coba anak-anak sudah paham apa yang kita pelajari tadi? Sudah paham Pak? Silakan. Gantian. Mungkin ada yang menerangkan sebagai bahan refleksi kegiatan pembelajaran tadinya. Anak-anak dipelajari untuk menjadi guru. Di sana ada nilai 1, berani tampil. Yang kedua, berani berkomunikasi. Soalnya berani tampil saja Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya dulu, ketika saya dipanggil oleh guru saya, ayo Mas Ekin, maju ke depan kelas, mengerjakan kimia dulu. Susahnya, sulitnya bukan main. Atau mungkin hanya sekedar berbicara saja di depan kelas, menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi gurunya itu mudah, tapi bagi siswa itu gemeter sekali. Berbicara saja itu kadang-kadang ya aku legend begitu. Tapi itu bisa dirubah dengan cara dibiasakan sama. Sehingga kalau sudah terbiasa,
akan mudah nanti untuk apa itu mengeksplor atau mengekspresikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, kita harus mampu mencetuskan sebuah kegiatan yang berbasis proyek, Bapak Ibu. Jadi beda buat kita semuanya. Nah, contohnya berupa kegiatan sosial atau proyek membuat apa, begitu Bapak Ibu, dengan melibatkan semua siswa. Jadi sangat cocok sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan kita di pelajar Pancasila ini. Kemudian yang tugasnya perubahan, tugasnya Bapak Ibu semuanya dalam menyikapi perubahan dan paradigma belajar adalah menemukan bakat yang dimiliki oleh murid. Apalagi bakatnya itu, muridnya itu kurang percaya diri. Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang luar biasa ketika anak yang kurang percaya diri tersebut bukan bakatnya dengan berbagai macam proses kegiatan belajar yang ada di lingkungan kita. Nah, yang nomor 5 itu bagi kita dan teman kita, Bapak Ibu, diharapkan kita bisa mampu menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan. Misalnya, pelajaran matematika kok sulit sekali. Ternyata kita ada yang lebih fak matematikanya. Kita bisa belajar gimana sih caranya penjumlahan tersusun atau mungkin perkalian tersusun dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, mungkin salah konsep atau salah apa, itu tidak sampai terjadi lagi, Bapak Ibu ya. Dan ini harus kita tunjukkan, jangan malu-malu Bapak Ibu ya untuk bertanya kepada yang lebih ahli. Ada, karena di sini latar belakangnya banyak sekali, ada yang sarjana bahasa Inggris, sarjana matematika, sarjana kimia, sarjana bahasa Arab, kompleks sekali. Sehingga ini adalah merupakan kekuatan yang ada di dalam sekolah kita untuk dijadikan sebagai kegiatan yang berbudaya positif. Silahkan. Nah, jadi ditentukan, tentu diperlukan SDM yang unggul dalam menumbuhkan budaya positif ini untuk berbagai tantangan. Pada paradigma baru, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu bukan hanya untuk merubah perilaku murid. Jadi pada saat ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, bukan hanya merubah perilaku dari bodoh menjadi pandai, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi yang terpenting itu adalah membentuk karakter murid kita sendiri, sehingga karakter ini diharapkan memang betul-betul tertanam dan anak-anak terbiasa untuk mengekspresikan atau mengimplementasikan karakternya dalam kehidupan di lingkungan kita dengan karakter yang positif, yang baik, sehingga murid diharapkan mampu atau merasakan atau melakukan kegiatan hal-hal yang baik yang ada di lingkungan kita. Lanjut. Nah, lagi sudah kita lakukan eksplor positif ini, sudah kita lakukan berarti. Nah, menurut Dr. William Buzzer, itu seorang pendidik juga seorang psikiater, bahwa dalam teori kontrol, kembali lagi ke kontrol kita tadi ya, itu ada beberapa yang harus kita luruskan, bahwa ilusi itu berupa khayalan ya. Guru dapat mengontrol murid, padahal sebenarnya sulit mengontrol murid itu, karena pada saat kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak mau atau tidak melakukannya. Tuh, kalau dipaksakan mau, tetapi secara kejiwaannya anak-anak itu berontak. Yang kedua, ilusi penguatan positif atau efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang tersebut. Yang ketiga adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter, itu juga perlu diluruskan.
Karena menggunakan kritik menurut bahasa kita boleh dikritik, kita boleh mengkritik, tapi kritiknya bersifat membangun. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru yang lebih dewasa daripada anak-anak memiliki hak untuk memaksa, ternyata itu juga perlu diluruskan. Bapak Ibu ya, kita nggak bisa memaksa pada anak-anak kita. Yang selanjutnya, nah, ini antara stimulus dan respon. Kemudian kita gabungkan dengan teori kontrol. Apa bedanya? Realitas kebutuhan kita sama, itu kalau stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, kalau kita kemana lewat mana? Oh, dari Pandaan, kemudian lewat Sukorejo, kemudian iya. Tapi kan masih ada jalan lain kan ya, yang sama-sama bisa sampai ke Malang. Nah, semua orang melihat yang sama, tapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Semua orang kita anggap ayo mengikuti pendapat kita, tetapi dalam teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, punya pandangan yang berbeda orang lain. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari berbagai suatu kesalahan. Oh, ternyata anak itu terlambat datang saja. Apakah itu merupakan perilaku buruk? Bagi anak, terlambat datang ke sekolah, tapi anak itu memiliki tujuan. Sampaikan di sekolah, cuma ada hal-hal saja, hal-hal lain saja yang menyebabkan dia itu terlambat. Jadi anak yang terlambat itu pun memiliki alasan atau memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya kita saja atau hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujuk gagal. Suruh baris, nggak bisa, dipaksa. Siap. Nah, kalau menurut teori kontrol itu perlu adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon itu kita berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya semuanya menang. Lanjut. Nah, ini disiplin Bapak Ibu ya. Disiplin itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya yang terjadi di disiplin itu adalah adanya ketidaknyamanan. Disiplin diri merupakan cara bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang telah kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia dan yang kita inginkan. Berarti orang yang disiplin di sini adalah merupakan orang yang tanggung jawab. Kita hargai Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah disiplin di sekolah. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Hadir di sekolah pukul 6.15, kemudian melakukan penyambutan kepada anak-anak, kemudian melakukan kegiatan berdoa bersama-sama, melakukan kegiatan pembelajaran sampai dengan pukul 14.00 baru selesai. Itu merupakan bagian dari disiplin kita sebagai bentuk tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu terpaksa, takut dengan pimpinan, ataukah memang kita itu memberikan teladan, contoh kepada anak-anak? Nah, ini harus yang tahu jawabannya adalah Bapak Ibu semuanya. Tapi dari dua-duanya ini, yang terbaik adalah yang kita munculkan dari dalam diri kita
sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan karena ada rasa takut dari orang lain. Lanjut. Nah, motivasi perilaku menurut Diane Person, satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau datang terlambat dihukum dengan cara berdiri. Yang datang terlambat mungkin itu banyak sekali motivasi perilaku manusia, sehingga dengan dihukum ia menjadi tidak lambat. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Belajar saja, yang prestasi nanti akan diberikan reward, sehingga anak-anak belajarnya karena ingin mendapatkan reward. Kalau yang pertama tadi, disiplinnya karena dilakukan supaya tidak mendapatkan hukuman. Yang ketiga, itu motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana? Yang nomor tiga ini adalah motivasi yang dilakukan karena mereka yakin kalau saya nanti melakukan hal-hal yang positif, maka akan tumbuh dari dalam diri saya hal yang positif dan bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Dari ketiganya ini Bapak Ibu, mana yang terpenting Bapak Ibu? Yang terpenting adalah yang nomor tiga, yang merupakan motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal untuk menjadi lebih baik, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari mendapatkan hukuman dari orang lain. Ini yang perlu kita tumbuhkan dari dalam diri kita untuk melakukan budaya positif. Silakan sambil ini tuh. Lanjut, mana? Nah, tujuan disiplin positif Bapak Ibu dalam menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian menciptakan murid untuk memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku untuk mengacu kepada tindakan universal. Lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Apakah hadir di dalam kelas tepat waktu karena ingin mendapatkan apa itu reward atau menghindari hukuman? Sudah saya sampaikan tadi. Lewat. Kebutuhan dasar manusia. Lewat. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Misalnya anak-anak itu memiliki dasar kasih sayang yang tinggi. Anak-anak itu kepingin diterima oleh lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu ya, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Next, kebutuhan kebebasan. Tadi anak-anak juga butuh apa itu freedom, kebutuhan kebebasan akan kemandirian atau otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengarahkan arah hidup seseorang. Anak-anak juga butuh kesenangan atau fun, yaitu bermain, tertawa dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan semuanya itu, kegiatan dengan belajar di luar kelas dengan mandiri discovery-nya. Lanjut. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan sebatas prestasi dan keterampilan. Setelah anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran ini adalah hasil Bapak Ibu yang kebutuhan anak-anak. Lanjut. Nah, hukuman apa konsekuensi ataukah restitusi? Kalau hukuman itu bila mana ada suatu pelanggaran tentunya dihukum. Hukuman itu merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa
ada kesepakatan kalau konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian dan sebagainya. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Jadi konsekuensi itu kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, silakan dijawab. Mencatat 100 kali, mencatat 200 kali di dalam buku. Apakah pernah dilakukan ini ya? Saya tidak akan terlambat lagi. Atau mungkin nulis yasi. Ini hukuman apa konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke, hukuman, betul sekali. Yang kedua, murid diminta push up 20 kali karena membuang sampah sembarangan, karena tidak disiplin membuang sampah di tempatnya, akhirnya membuang sampah di tempatnya, akhirnya membuang sampah di tempat sembarangan, ketahuan gurunya, push up 20 kali. Ini merupakan hukuman. Yang ketiga, mungkin Pak Faris tahu, lari mengelilingi halaman 2 kali karena terlambat mengikuti olahraga. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Karena dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu olahraga, kemudian terlambat, kemudian melakukan kegiatan olahraga. Ini adalah konsekuensi. Yang keempat, murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari. Kenapa? Karena tidak mengenakan sepatu hitam, lepas, karena menggunakan sepatu putih. Ayo lepas. Akhirnya anak-anak tidak pakai sepatu sehari-hari, tidak memakai sepatu dalam sehari tersebut di kegiatan pembelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Luar biasa, pintar. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Anak kan membawa botol air minum, ternyata tersenggol saat belajar. Hukuman apa konsekuensinya? Konsekuensi. Luar biasa, pintar-pintar guru. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu, punya siapa ini ya? Mohon maaf ya. Disiplin waktu ini kesepakatan kelas yang sudah disusun Bapak Ibu ya. Berdiri, disiplin waktu, tidak bisa disiplin waktu, berdiri di pintu sampai berdoa selesai. Hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman. Oke. Wajib berdoa, sholat berjamaah dengan hikmah. Sanksinya berdoa di depan kelas. Apabila tidak berdoa, maka berdoa di depan kelas. Ya. Ini adalah konsekuensi. Jadi redaksinya mungkin dari kesepakatan kelas ini mungkin yang perlu diluruskan antara hukuman, konsekuensi itu yang perlu diluruskan Bapak Ibu. Baik, itu nomor 7, masuk sekolah terus tidak boleh sekolah. Masuk sekolah tapi nggak datang di sekolah, kasih PR sanksinya. Ini kesepakatan yang sudah disusun oleh beberapa Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di kelas. Jadi ada tata tertib sekolah Bapak Ibu, kemudian tata tertib sekolah itu kemudian diterjemahkan dalam kesepakatan kelas. Nah, nanti ya kesepakatan kelas itu nanti diterjemahkan lagi menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita bahas nanti. Silakan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Apa nanti restitusi? Kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, ya sesuai dengan sanksinya. Ya, sesuai dengan peraturannya, sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu diberikan pilihan-pilihan, anak-anak diajak untuk berkomunikasi, untuk melakukan hal yang mungkin bagi anak tersebut itu mampu untuk dilakukan. Hukuman itu menyebabkan tidak nyaman bagi murid, atau menimbulkan kesan yang jangka panjang, itu kesan yang negatif. Misalnya pengalaman saya dulu ketika datang ke sekolah zaman dulu tahun 1990-an,
Dari rumah saya nggak ada yang punya sepeda sama sekali. Sepeda motor tukang ojek itu hanya satu desa. Ada dokan itu hanya 2 satu desa. Itu pun dimanfaatkan oleh orang-orang yang bekerja di pabrik. Akhirnya berangkat sekolah itu sudah SMA itu Bapak Ibu ya. SMA kan sudah besar ya. Itu berjalan dari tempat saya menuju Jalan Kebon Waris itu menunggu mobil itu pun lama sekali. Padahal saat itu saya sudah berusaha untuk datang lebih awal. Sholat masih belum karena berangkatnya sebelum zuhur. Diharapkan nanti tidak telat pada saat datang ke sekolah karena sekolahnya dulu SMA-nya itu masuknya 12:30 masuk siang. Nah, ketika sudah sampai di sekolah, ternyata telat. Kita sudah niat untuk datang ke sekolah karena ada beberapa hal yang menyebabkan kita telat untuk datang ke sekolah. Akhirnya dihukum. Hukumannya apa saat itu? Hukumannya itu mengelilingi dengan jongkok ya, jalan dengan jongkok sebanyak 30 kali. Akhirnya saya sendiri merasa tidak bisa berdiri saat itu. Dan kesannya sampai sekarang itu masih mancep di sini, masih mancep di sini. Jika saya bisa bercerita, Daniel ketika hukuman itu diberikan kepada anak yang memiliki jiwa yang masih bersih, anak didik kita yang seusia SD kita itu Bapak ya, mungkin ingatannya akan selama-lamanya mandek Bapak ya. Sehingga bentuk model hukuman ini mungkin harus kita ubah menjadi bentuk restitusi. Apa itu restitusi? Nah, kita bahas Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, lanjut. Ini model-modelnya. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses kolaboratif. Jadi antara guru dengan murid itu diskusi, melakukan kerjasama untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan, sehingga anak-anak, murid-murid bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian murid juga berpikir tentang apa yang mereka inginkan, sehingga restitusi ini akan menimbulkan disiplin positif di lingkungan kita, karena tujuan restitusi adalah menghargai kebajikan yang dipercayai oleh anak-anak. Nah, lanjut. Posisi kontrolnya Bapak Ibu ya, ini dimiliki Bapak Ibu apa tidak ya? Yang pertama, ini maksudnya posisi kontrol itu bagaimana? Apa yang kita lakukan dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah atau yang memiliki masalah Bapak Ibu? Yang pertama, seorang penghukum, ya, seorang penghukum. Berarti posisi kontrol yang pertama adalah hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman verbal. Telat datang ke sekolah, telat datang masuk ke kelas, berdiri 1 kaki, itu model contoh hukuman Bapak Ibu. Hukuman secara fisik. Kalau bukan secara verbal, mungkin ketika jalan-jalan kemudian melihat ada tulisannya anaknya kok mungkin kurang bagus, tulisan kok model Jakaraya, ya itu mungkin sering-sering yang kita temui di lingkungan kita, itu yang harus kita hindari Bapak Ibu ya. Itu contoh hukuman secara verbal. Nah, senantiasa mengatakan sistemnya sekolahnya seperti ini, harus ada sanksinya, patuhi saja, patuhi patuhi peraturannya. Itu Bapak Ibu ya, itu posisi penghukum. Nah, dampaknya Bapak Ibu, katanya gurunya, pokoknya harus dengan cara saya, semuanya itu harus akan teratasi. Dampaknya bagi murid, mungkin saat itu dia, atau mungkin bagi murid saat itu menjadi penurut, tapi
di jangka yang panjang, murid akan menjadi pemarah atau mungkin pendendam. Itu guru itu yang dulu pernah menghukum saya, itu ingat, dan mungkin anak-anak akan sangat bersifat agresif dan cenderung mengakui kesalahannya. Anak yang telat, ya itu yang telat langganan saja. Anak yang mungkin usil kepada teman-temannya, ya itu saja yang usil kepada teman-temannya. Itu karena apa yang kita lakukan itu adalah model penghukum. Yang kedua, posisi kontrol adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, kemudian yang bersalah tambah merasa bersalah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, berapa kali sih saya ingatkan, kemarin berbuat salah, sudah saya ingatkan, sekarang masih berbuat salah, saya ingatkan. Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui hal ini, apakah saya teleponkan sama orang tua kamu? Saya telepon dulu ya, saya telepon ya. Anak semakin bersalah ya. Anak semakin merasa bersalah, sehingga dampak negatifnya ya bersalah terus, hingga murid menjadi rendah diri, kurang percaya diri. Ya, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Posisi teman, akrab dengan teman-temannya. Ya, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid sesuai dengan apa itu murid melalui kegiatan persuasi. Posisi teman ada yang negatif, ada yang positif. Guru berupaya membangun baik, hubungan baik antara guru dan murid tetap terjalin. Misalnya kata-kata yang sering digunakan dalam posisi teman ini, ayolah, mi bapak ya, coba berdoa Pak Amin ini loh, langsungkan Pak Amin, gitu ya. Bapak kan sudah membantu, kemarin soal-soalnya saya bantu, masa kamu masih melanggar saja? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti bapak saja yang mengerjakan atau bapak saja yang membereskan. Kamu nggak mengerjakan PR-nya, jadi nggak apa-apa mas, nanti saya kasih nilai 100. Lebih akrab dengan teman-teman, lebih akrab dengan anak-anaknya. Tapi ini oke. Monggo sambil kopi break Bapak Ibu ya, silakan. Ada kopi ya? Oh iya, silakan. Loh. Tapi dampak negatifnya, nah, suatu saat ketika Pak Amin tidak ada, anak ini tidak mandiri, atau mungkin ketika Pak Amin tidak membantu, Bapak nggak mengantuk, akan kecewa anak ini, murid ini akan merasa kecewa Bapak Ibu ya. Nah itu yang terjadi ketika kita memposisikan dalam kontrol diri kita menjadi seorang guru itu adalah kontrol diri menerapkan sebagai teman, sehingga anak menjadi tidak mandiri. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau itu memposisikan guru itu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Terlambat datang sekolah, berdiri dulu. Itu pemantau. Kenapa? Karena ada peraturannya, ada sanksinya. Ada peraturannya, ada sanksinya. Sehingga ketika ada anak melanggar peraturan, sanksinya diterapkan. Itu adalah posisi pemantau. Mengandalkan perhitungan atau catatan atau data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang datang terlambat, yang datang tidak terlambat, hadir tepat waktu, mungkin diberi stiker atau mungkin diberi apa ya, daftar cek, atau mungkin ada apa itu seperti amplop-amplop kecil itu Bapak Ibu ya. Itu adalah posisi pemantau. Ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya selalu menitik beratkan pada sanksi. Atau mungkin yang datangnya lebih awal, menyelesaikan tugas, mengumpulkan buku sholat lebih banyak, tertib, diberikan reward, hanya berpusat pada itu saja. Nah, yang kelima itu adalah ini yang terpenting Bapak Ibu, kita memposisikan sebagai manajer. Ya, manajer itu seperti apa? Ya posisi
di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, anak-anak diajak berbicara, bukan ditakut-takuti, bukan diberikan hukuman. Kenapa sih tadi kok terlambat? Iya Pak, karena saya menonton bola. Kenapa kamu kok menonton bola? Ya Pak, saya suka dengan bola. Ya Pak, kenapa kamu bahas sampai? Iya Pak, itu adalah piala dunia Pak, saya suka sama bola Pak. Kamu nggak tahu kan? Nah, itu posisi manajer itu anak-anak diajak untuk melakukan komunikasi, sehingga anak-anak dari komunikasi itu anak-anak diajak untuk menganalisis kebutuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu, di tugas manajer itu Bapak Ibu itu membimbing anak untuk mengatur dirinya. Lanjut. Nah, kata yang sering digunakan itu adalah kata yang apakah kamu yakin? Bagaimana apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa saja yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal apa yang nanti menunjukkan tentang dirimu tidak mengulangi lagi? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi anak tidak dihukum. Ketika anak ditanya seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Anak mengungkapkan, sehingga dari mengungkapkan, ya Pak, besok saya nggak terlambat. Besok misalnya saya terlambat, saya nanti akan minta tolong kepada kakak saya untuk pembangunan saya biar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Begitu ya. Dampak negatifnya di posisi manajer hampir tidak ada. Positifnya banyak Bapak Ibu, murid dapat mengevaluasi sendiri tentang cara memperbaiki permasalahannya. Ini yang sudah saya lakukan, ada videonya Bapak Ibu. Videonya ini contoh di posisi manajer. Mohon maaf karena berbarengan dengan kegiatan yang ada di sekolah, sehingga suaranya tidak jernih. Silahkan sambil coffee break Bapak Ibu. Setiap Rabu pagi siswa kelas 5 melaksanakan olahraga. Nah, seperti kegiatan sehari-hari Bapak Ibu ya. Dulu sebelum kegiatan, ya dulu berbaris di depan kelas, dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Nah, laki-laki masuk, saling dengan gurunya, mengulas kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Perempuan laki-laki masuk. Ini juga masuk di posisi restitusi tadi Bapak Ibu ya. Selawat melakukan, kemudian melakukan berdoa. Oh, ada yang dari dalam 2 kali berarti gak lama. Seperti apa di posisi manajer itu tadi? Nanti akan ada siswa yang terlambat datang karena kemarin ada bola, kebetulan final antara negara mana ya finalnya? Iya Pak. Ketua kelas memimpin doa. Di belakang ada bangku kosong.
gurunya mengapresiasi ya, nah ini kegiatan yang kemarin dan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Menyampaikan sambil kopi, silakan. Menanyakan ada yang belum hadir, ya siapanya yang belum hadir karena guru olahraganya di kelas kita setelah kita ada dua mungkin tidak hafal, nah di absen. Nah, terlambat. Tidak diberikan hukuman Bapak Ibu ya. Kalau ditanya alasannya kenapa terlambat, kemudian dimotivasi. Nonton Piala Dunia seru sekali. Gak bangun. Kegiatan pagi ayahnya dan ibunya ke pasar. Vicky, para siswi harus kamu menonton bola karena para siswi harus kamu sama bola. Vicky, kamu sebagai pelajar harus tahu seperti waktunya belajar di sekolah. Contohnya seperti ini. Kamu belajar tidak terlambat ke sekolah. Nah, anak dari masalah tersebut anak mengungkapkan keyakinannya dari dalam dirinya. Caranya bagaimana? Nah ini dijawab oleh anak sendiri. Dari permasalahan tersebut, anak menemukan solusinya sendiri. Seperti ini Bapak Ibu ya. Disipan. Yang kedua, ketika anak-anak bermain mungkin ketika sering terjadi ini Bapak Ibu ya. Mungkin dari main-main di halaman anak-anak kemudian terjadi pertengkaran. Kita menyelesaikan dulu juga dilakukan menyelesaikan dulu dari ditanya dulu anak-anak. Ya. Menanyakan, interogasi. Ini bisa nanti juga diterapkan di sekitar restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini ada nanti sesi sekitar restitusi. Memfasilitasi dan memvalidasi tindakan. Anak kecil ketika ditanya seperti ini itu sebenarnya anak itu mampu memberikan solusinya sendiri, bukan hukuman yang berdasarkan dari kita.
Tinggal nanti Bapak Ibu dalam mempraktekkan kegiatan seperti ini, ya, memposisikan diri sebagai manajer atau mungkin merestitusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak, sehingga tidak sampai terjadi kontak fisik atau hukuman yang bersifat fisik atau mungkin hukuman yang bersifat verbal. Indah kan Bapak Ibu kalau dilakukan seperti ini? Iya. Lanjut, next. Terus. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita melakukan restitusi juga dari kegiatan contoh yang saya contohkan tadi. Sehingga restitusi itu adalah dalam kegiatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya. Datang terlambat kemudian berdiri, tidak menebus kesalahannya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Bagaimana cara menumbuhkan hubungan antara anak dengan gurunya atau mungkin murid anak dengan teman-temannya ketika ada masalah yang ada di lingkungan sekolah kita. Restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu memberikan kekuatan. Restitusi itu fokus pada solusi, di mana tadi solusinya itu berasal dari kolaborasi antara guru dengan murid. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut anak, waktu sudah menunjukkan kurang 5 menit ya. Ya kita. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti yang mungkin bisa disusun oleh Bapak Ibu semuanya, itu merupakan nilai keselamatan atau nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, membuatnya keyakinan kelas itu dibuat secara kolaborasi antara guru dan murid. Nah, sumbernya dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Bedanya apa? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan sekolah. Yang kedua, berupa pernyataan universal umum. Kemudian tidak terlalu banyak, harapnya adalah mudah diingat atau dipahami oleh anak-anak. Kemudian diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara siswa dengan guru atau sebaliknya antara guru dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas itu sering atau selalu ditinjau kembali Bapak Ibu, mungkin 6 bulanan atau 1 tahun sekali mungkin ditinjau ulang. Lanjut. Nah, ini sifatnya abstrak. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh apa bedanya kesepakatan kelas atau peraturan kelas atau keyakinan kelas? Misalnya dalam bentuk konkret kalimatnya. Nah, tugasnya Bapak Ibu kelas paling kelas nanti membuat keyakinan kelas. Kembalikan buku pada tempatnya. Pak Rifki ini ya. Kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Itu berisi kalimat-kalimat yang positif dan bukan kalimat yang panjang, tapi kalimatnya itu berupa kata kalimat yang sederhana agar mudah diingat. Kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu atau usil kepada teman. Keyakinan kelasnya adalah menghormati teman. Gunakan kesehatan, gunakan masker. Peraturan kesepakatan gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Hadir 15 menit sebelum pelajaran. Keyakinan kelasnya adalah komitmen. Antri giliran. Oh, berarti bersabar. Jadi ketika keyakinan kelas ini sudah kita susun, maka anak-anak ketika ada masalah
Yakin kamu? Bagaimana keyakinan kamu? Anak akan mudah. Oh iya, saya harus bertanggung jawab terhadap pembelian buku yang mungkin buku itu pada saat kita kembalikan tidak pada tempatnya. Oh iya, saya lupa. Oh iya, saya ingat Bu. Ternyata saya juga harus memikirkan tentang kesehatan saya. Gimana kesehatan saya itu ada hubungannya dengan penggunaan masker atau mungkin cuci tangan atau mungkin perilaku hidup bersih yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Langsung. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada hubungannya dari dalam segitiga restitusi itu isinya ya tiga sudut, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyertakan keyakinan seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut lewat masih segitiga restitusi sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh pengalaman pembelajaran yang kita lakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sering-sering dilakukan seperti ini Bapak Ibu, dibentuk diskusi kecil, bentuk kelompok, kemudian anak-anak dituntun apakah ada kesulitan, guru menyampaikan kesulitan tersebut, atau mungkin dalam kelompok tersebut teman-temannya mampu membimbing teman yang lain, diberikan kesempatan teman-temannya untuk mengajari teman yang lain Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran menuntut. Lanjut. Nah, sering-sering kita juga melakukan kolaborasi Bapak Ibu ya, senang anak-anak kalau bisa seperti ini, diberikan kesempatan untuk bertanya, ada yang menjawab. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan presentasi Bapak Ibu, anak-anak berani tampil di depan, berani berbicara di depan. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dalam kita itu ada program Bagi Discovery, merupakan kegiatan dari aplikasi kegiatan pembelajaran yang bersifat teori. Ini kegiatannya apa dia? Ini kegiatan dalam memperingati Hari Pahlawan kemarin Bapak Ibu. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan ada hubungannya dengan kegiatan PKN di kelas 5. Anak-anak ketika diajak main-main seperti ini, bermain peran, senang sekali. Itu ada Pak Soekarno itu ya. Lanjut. Nah, kesimpulan budaya positif ini harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri untuk bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan sekolah itu apa? Peraturan sekolah. Diterjemahkan dalam kesepakatan kelas. Kemudian disusun lagi, diterjemahkan lagi menjadi keyakinan kelas. Disusun bersama-sama dengan berkolaborasi antara murid dengan guru. Yang selanjutnya, permasalahan yang diselesaikan, permasalahan yang ada diselesaikan dengan restitusi dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang terakhir kesimpulannya, budaya positif akan terwujud bila ada kolaborasi kerjasama dari semua unsur sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, dan semua yang ada di sekolah ini harus mendukung bersama-sama dalam mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Sekolah inovatif tepat pukul 10. Terima kasih, mohon maaf atas penyampaian yang mungkin lebih cepat karena waktunya memang terbatas. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.